Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak lupa semoga selalu semangat untuk belajarnya meski Anda saat ini masih berada di rumahnya masing-masing. Senang sekali sudah dapat kembali menyapa kalian dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu masih tentang materi bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, Ananda nanti diharapkan dapat menyelesaikan operasi hitung perkalian. Adapun tujuan yang kedua, yaitu Ananda diharapkan dapat menyelesaikan operasi hitung pembagian. Kira-kira apa sih perkalian dan pembagian itu? Kemudian bentuknya seperti apa? Dan contohnya seperti apa ya? Mari kita cari tahu bersama-sama selengkapnya dengan menyimak materi berikut ini. Yang pertama, perkalian. Kira-kira apa sih perkalian itu? Jadi, perkalian adalah penjumlahan berulang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama yaitu 5 dikali 2. Contoh yang kedua yaitu 3 dikali 4. Kemudian contoh yang ketiga yaitu negatif 6 dikali 5. Dan contoh yang keempat yaitu 3 dikali negatif 7. Dan contoh yang kelima yaitu negatif 2 dikali negatif 12. Untuk cara atau penyelesaiannya, perhatikan berikut ini. Penyelesaian contoh soal yang pertama yaitu 5 dikalikan 2. Masih ingat perkalian adalah penjumlahan berulang, sehingga kita dapat tuliskan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5 kali. Nah, sehingga kita tinggal jumlahkan saja. 2 ditambah 2, 4. Kemudian 4 tambah 2 berapa? 6. 6 tambah 2 berapa? 8. 8 tambah 2, 10. Sehingga hasilnya adalah 5 dikalikan 2 adalah 10. Sehingga untuk penyelesaian contoh soal yang pertama yaitu 5 dikalikan 2, hasilnya berapa? 10. Nah, kemudian contoh soal yang kedua ini yaitu berapa? 3 dikalikan 4. Sama dengan perkalian, masih ingat penjumlahan berulang. Sehingga ini dapat kita tuliskan 4 ditambah 4 ditambah 4. Sebanyak 3 kali ya kan? Kemudian kita tinggal jumlahkan. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4 hasilnya adalah 12. Sehingga untuk contoh soal yang kedua ini hasilnya adalah 12. Nah, kemudian ini contoh soal yang ketiga yaitu negatif 6 dikalikan 5. Ini sama dengan berapa ya? Ini ada negatifnya. Kita abaikan terlebih dahulu. Negatifnya kita abaikan terlebih dahulu. Berarti tinggal 6 dikalikan 5. Nah, kemudian seperti yang nomor 1 sama nomor 2 tadi. Berarti ini 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6 kali. Nah, sehingga kita tinggal jumlahkan berapa ini? 10, 15, 20. Kemudian 20 tambah 5, 25. 25 tambah 5 berapa? 30. 30. Sehingga hasilnya nanti 30. Masih ingat ada negatifnya. Nah, berarti jika negatif dikalikan positif, ini hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 30. Sehingga hasilnya negatif 6 dikalikan 5 yaitu negatif berapa? 30.
Nah, seperti itu. Kemudian contoh soal yang keempat yaitu 3 dikalikan negatif 7. Nah, ini hasilnya kira-kira berapa? Negatifnya di belakang kalau yang ini. Nah, berarti tadi apa langkah pertama? Kita abaikan terlebih dahulu negatifnya. Sehingga tinggal 3 dikalikan 7. Sehingga kita dapat tuliskan 7 ditambah 7 ditambah 7. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Nah, sehingga kita tinggal jumlahkan saja. 7 ditambah 7 berapa hasilnya? 14. Kemudian 14 ditambah 7 hasilnya berapa? 20. Berapa? 21. Iya, sehingga ini hasilnya adalah 21. Nah, tapi ingat, tadi masih ada negatifnya. Positif dikalikan negatif itu hasilnya adalah negatif. Sehingga 3 dikalikan negatif 7 hasilnya adalah negatif 21. Nah, untuk contoh soal yang kelima atau yang terakhir nih, yaitu negatif 2 dikalikan berapa? Negatif 12. Nah, untuk langkah yang pertama kita abaikan terlebih dahulu, negatifnya kita abaikan. Nah, kemudian tinggal 2 dikalikan 12. Nah, sehingga kita dapat tuliskan 12 ditambah 12. Nah, sebanyak 2 kali. Sehingga kita tinggal jumlahkan saja. 12 tambah 12 berapa? 24. Nah, ingat, kalau negatif dikalikan negatif, ini hasilnya nanti akan positif. Nah, sehingga cukup hasilnya adalah 24. Nah, sehingga negatif 2 dikalikan negatif 12, ini hasilnya adalah 24. Nah, mudah bukan? Kedua, yaitu pembagian. Kira-kira apa sih pembagian itu? Pembagian adalah pengurangan berulang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu 6 dibagi 2. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu 12 dibagi negatif 4. Dan yang ketiga, yaitu negatif 15 dibagi 5. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu negatif 10 dibagi negatif 2. Untuk cara penyelesaiannya, perhatikan berikut ini. Penyelesaian contoh soal tentang pembagian nomor 1, yaitu berapa ini? 6 dibagi dengan 2. Nah, masih ingat pembagian adalah apa? Pembagian adalah pengurangan berulang. Itu 6 dibagi dengan 2. Nah, ini sehingga dapat Ustadz tuliskan, yaitu 6 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2. Nah, 6 dikurangi 2 berapa? 4. 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. 2 dikurangi 2 hasilnya berapa? 0. Nah, sehingga ini yang dimaksud pengurangan berulang. Ini dikurangi 2, kurangi 2, kurangi 2 sampai hasilnya 0. Nah, kita hitung angka 2-nya ada berapa? Ada 1, 2, dan 3. Nah, 3 ini merupakan hasil dari 6 dibagi 2. Yaitu berapa? 3. Seperti itu. Kemudian, untuk contoh soal yang kedua, yaitu berapa ini? 12 dibagi dengan berapa? Negatif 4. Nah, langkah yang pertama, kita abaikan dulu tanda negatifnya, biar tidak bingung nanti. Kemudian, nih, 12 dikurangi berapa? 4. Dikurangi 4 lagi. Dikurangi 4 lagi. Nah, kira-kira sudah sampai 0 atau belum ya ini ya? Kita cek. 12 dikurangi 4 hasilnya berapa? 8. 8 dikurangi 4 hasilnya 4. 4 dikurangi 4 hasilnya berapa? 0. Nah, sehingga kita hitung angka 4-nya ada berapa? Ada 1, 2, dan 3. Nah, sehingga untuk 12 dibagi 4 itu adalah
hasilnya adalah 3. Nah, tapi jangan lupa, tadi ada tanda apa? Tanda negatifnya, yaitu sehingga hasilnya adalah negatif. Kalian harus ingat bahwa positif dibagi dengan negatif itu hasilnya adalah negatif. Nah, kemudian ini contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga ini, yaitu negatif 15 dibagi dengan 5. Nah, ini kira-kira hasilnya berapa? Tadi kita abaikan dulu tanda negatifnya, sehingga kita dapat tuliskan 15 dikurangi 5. Hasilnya adalah 10. 10 dikurangi 5 lagi. Hasilnya adalah 5. 5 dikurangi 5 sehingga hasilnya adalah 0. Sehingga kita tinggal hitung angka 5-nya ada berapa. Ada 1, 2, dan 3. Nah, sehingga hasilnya 15 dibagi 5 itu adalah 3. Nah, kalian jangan lupa tadi ada tanda negatifnya. Sehingga negatif dibagi dengan positif itu hasilnya adalah negatif. Seperti itu. Nah, bukan contoh soal yang keempat atau yang terakhir, yaitu negatif 10 kita bagi dengan negatif 2. Nah, kita abaikan terlebih dahulu tanda negatifnya ya. Kemudian kita tuliskan 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2. Ini sama dengan 0. Seperti itu. Nah, sehingga kita tinggal hitung angka 2-nya ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Sehingga 10 dibagi 2 itu hasilnya adalah 5. Seperti itu. Nah, kalian harus ingat nih bahwa negatif dibagi dengan negatif itu hasilnya adalah positif. Nah, sehingga negatif 10 dibagi negatif 2 itu hasilnya adalah 5. Seperti itu. Nah, mudah bukan? Nah, berikut ini contoh soal cerita terkait dengan perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Baik, mari kita selesaikan soal cerita berikut ini. Semisal ini ada Olimpiade Matematika, ya, dengan ketentuan penskorannya yaitu skor 2 jika dijawab dengan benar. Berarti kita tuliskan 2 jika dijawab dengan benar, ya. Kemudian negatif 1 dikurangi 1 itu untuk jawaban salah. Berarti nanti kalau jawabannya salah dikurangi 1, ya. Kemudian ini skor 0 untuk tidak menjawab. Jika skornya 0, ini tidak menjawab, ya. Tidak menjawab. Kemudian nih, dari 50 soal kita tuliskan 50 yang gede, ya. Ini Ahmad dapat menjawab 35 soal dengan benar. Berarti jika benar itu nanti skornya 2, berarti ini tinggal dikalikan 2. Sehingga hasilnya berapa? 70. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi ini 5 soal tidak terjawab. Nah, 5 soal yang kenapa ini tidak terjawab? Berarti kita kalikan 0. Kalikan 0. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0. Kemudian karena 35 kita jumlahkan dengan 5 ini baru 40. Nah, berarti kurang berapa? Kurang 10. Nah, karena kenapa? Karena jumlah soalnya tadi kan 50 soal. Berarti kan 35 tambah 5 ini hasilnya 40. 40 tambah 10 ini jumlahnya adalah 50. Pas ya. Berarti yang 10 ini adalah yang salah. Berarti kita kalikan negatif 1. Nah, sehingga hasilnya berapa? Masih ingat? Positif dikalikan negatif, yaitu hasilnya nanti pasti positif. Nah, kita hitung 10 dikalikan 1 berapa? Hasilnya adalah
10. Nah, jika 10 dikalikan negatif 1 sehingga hasilnya adalah negatif 10. Nah, sehingga kita tinggal jumlahkan. Ini 70 ditambah 0 ditambah negatif 10. Nah, sama dengan berapa? 70 tambah 0, 70 ya. 70 sehingga ditambah negatif 10. Nah, sehingga hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah 60. Ya, hasilnya adalah 60. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B, 60. Nah, mudah bukan? Mari kita lanjutkan menyelesaikan soal cerita berikut ini. Diketahui suhu di dalam kulkas 3 derajat Celcius di bawah 0. Berarti suhunya berapa? Negatif 3 derajat Celcius. Ketika listrik dimatikan, suhu naik 17 derajat. Berarti kalau naik 17 derajat itu berarti ditambah 17 derajat Celcius. Ya, seperti ini. Hasilnya berapa ini? Berarti 14 derajat Celcius. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi nih. Sesaat setelah listrik hidup kembali, suhu turun hingga 15 derajat Celcius. Nah, sehingga suhunya yang terakhir tadi berapa? 14 derajat Celcius. Kemudian turun hingga 15 derajat Celcius. Berarti dikurangi 15 derajat Celcius. Nah, ini hasilnya berapa? 14 derajat Celcius dikurangi 15 derajat Celcius. Hasilnya yaitu negatif 1 derajat Celcius. Nah, ini sudah menjawab. Berapa suhu dalam kulkas sekarang? Nah, suhunya terakhir yaitu berapa? Negatif 1 derajat Celcius. Nah, berarti jawabannya yang C. Nah, mudah bukan? Dari materi pada pertemuan kita kali ini dapat kita simpulkan yaitu yang pertama, bilangan pertama positif jika dikali atau dibagi dengan bilangan kedua positif, maka hasilnya adalah positif. Dan yang kedua, jika bilangan pertama negatif, jika dikali atau dibagi dengan bilangan kedua positif, maka hasilnya adalah negatif. Dan yang ketiga, jika bilangan pertama positif, jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Dan yang keempat, jika bilangan pertama negatif, jika dikali atau dibagi dengan bilangan kedua negatif, maka hasilnya adalah positif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Kesimpulan yang kelima yaitu perkalian adalah penjumlahan berulang. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu pembagian adalah pengurangan berulang. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Sampai bertemu di pertemuan dan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.